Di sini kita akan masuk ke pengertian graf secara matematis. Apa itu graf? Kita akan melihat di halaman berikutnya. Graf nanti kita akan notasikan sebagai G adalah pasangan dari dua himpunan yaitu V dan E. Di mana V itu adalah himpunan tak kosong dari nanti dia isinya adalah simpul dan E itu adalah himpunan yang boleh kosong. Yang pasti V-nya tidak boleh kosong, E-nya boleh kosong. Dan nanti V itu anggotanya kita sebut simpul dari G, sementara anggota dari E kita sebut busur dari G. Banyaknya simpul pada G nanti kita sebut namanya order dari G, sementara banyaknya busur atau kardinalitas dari E, banyak busur pada G kita sebut ukuran dari graf G. Misalnya diberikan di sini contoh graf dengan ordernya adalah 3, sementara ukurannya adalah 5. Di sini jadi ada 3 simpul, sementara banyak busurnya ada 5. Simpul X dan Y pada graf G disebut bertetangga jika terdapat busur yang mengaitkan kedua simpul tersebut. Sebagai contoh, di sini kita lihat simpul V1 dan V2 dan V3 itu bertetangga. Dan setiap simpul di sini dan V3 dan V2 juga bertetangga karena ada busur E3 yang mengaitkan mereka. Di sini setiap simpul dalam contoh ini bertetangga. Sementara nanti busur dinotasikan dengan XY. Jadi misalnya busur yang mengaitkan V1 dan V3 itu kita bisa sebut di sini namanya E4, tapi bisa juga kita tulis namanya V1, V3. Dan busur yang mengaitkan V1 dan V2 nanti kita sebut dia busur V1, V2. Simpul XY disebut titik ujung dari busur XY. Jadi kalau kita punya busur E4 di sini, namanya juga nanti bisa ditulis V1, V2. Di titik ujungnya adalah V1, V3 dan titik ujungnya adalah V1, V3. Dua busur E dikatakan hadir pada simpul X jika X adalah titik ujung dari E. Jadi misalnya di sini kalau saya memilih V1, di sini ada busur E1, E4, dan E5 yang hadir pada, jadi E1, E4, E5 yang hadir pada V1. Kemudian, busur E1 dan E2 dikatakan bertetangga jika E1 dan E2 hadir pada simpul yang sama. Jadi dalam kasus ini, nanti kita katakan kalau kita perhatikan kembali V1, maka E1, E4, dan E5 itu adalah busur-busur yang bertetangga karena dia hadir di simpul V1. Busur berganda adalah dua atau lebih busur yang mengaitkan dua simpul yang sama. Sebagai contoh, di sini ini adalah busur berganda. Kemudian gelung adalah busur yang titik ujungnya simpul yang sama. Jadi di sini ini adalah contoh gelung. Kemudian graf yang memiliki busur berganda nanti kita sebut multigraf, dan yang graf yang memiliki gelung kita sebut pseudograf. Sementara graf yang tidak memiliki gelung dan busur berganda, jadi tidak ada gelung, tidak ada busur berganda, kita sebut sebagai graf sederhana. Jadi yang A ini adalah contoh multigraf, sementara yang B ini adalah contoh pseudograf, dan C ini adalah contoh dari graf sederhana. Kemudian pada graf dikenal juga derajat dari simpul, dinotasikan dengan dV, derajat simpul V, yaitu banyaknya busur yang hadir pada V. Derajat misalnya ini di V1 derajatnya adalah 1, 2, 3 karena ada 3 busur yang hadir di sana. Sementara derajat dari V2 itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi di sini derajat 4. Di sini kita bisa lihat bahwa gelung itu dihitung 2 ya karena dia hadir dua kali pada simpul V2.
Derajat minimum atau delta adalah derajat terkecil simpul pada G. Dalam kasus ini, derajat minimumnya adalah 3. Di sini 3, atau boleh juga kita lihat di sini 3. Sementara derajat maksimum dinotasikan delta besar adalah derajat terbesar dari simpul pada G. Dalam kasus ini, derajat terbesarnya adalah 4. Yaitu yang ini, di V2. Graf yang setiap simpul derajat sama disebut graf teratur. Jadi ketika semua simpulnya memiliki derajat yang sama, kita sebut graf teratur. Contohnya ini adalah graf teratur, karena semua simpulnya berderajat 2. Tetapi ini bukan graf teratur, karena ada yang berderajat 2, ada yang berderajat 3 di sini. Sementara ini kembali adalah graf teratur, karena semua simpulnya berderajat 3. Terkait dengan derajat simpul dan banyak busur di suatu graf G, ada teorema yang sangat mendasar di dalam suatu graf yang disebut dengan teorema handshaking. Handshaking ini jabat tangan ya, jadi kalau Anda berjabat tangan itu harus ada 2 tangan yang berjabatan, nggak bisa 1 tangan berjabatan. Teorema ini mengatakan jika G adalah graf tak berarah dengan M busur, jadi ukurannya M, maka 2M itu akan sama dengan jumlah derajat seluruh simpul pada graf tersebut. Jadi jumlah dari derajat-derajat simpul, di mana simpul-simpul ini adalah untuk seluruh simpul yang ada di himpunan V dari graf G. Nah, bagaimana membuktikan hal ini? Untuk membuktikannya, kita tahu jika seluruh derajat simpul di G dijumlahkan, maka di sana setiap busur itu akan dihitung 2 kali, ya, karena busur itu pasti hadir di 2 simpul atau di titik ujungnya pasti 2 simpul, gitu ya, karena hadir pada 2 simpul yang bertetangga. Sehingga kalau kita jumlahkan derajat dari semua simpul pada graf, maka itu akan merupakan penjumlahan, kita menghitung busurnya masing-masing 2 kali, sehingga 2M itu akan sama dengan penjumlahan dari derajat dari semua simpul pada graf G. Makanya ini disebut teorema handshaking. Sebagai contoh, berapa banyak busur pada graf dengan 10 simpul yang masing-masing berderajat 6? Jadi kalau misalnya kita punya graf dengan banyak simpulnya 10, terus derajat dari masing-masing simpul itu adalah 6, maka nanti kita tahu jumlah dari derajatnya seluruhnya adalah 60. Dan kita tahu jumlah dari derajat itu adalah 2 kali dari banyak busur. Sehingga kita tahu nanti banyak busurnya itu akan sama dengan 30. Menggunakan teorema handshaking tadi, nanti kita bisa juga menunjukkan teorema 2 ini. Graf tak berarah mempunyai sejumlah genap simpul berderajat ganjil. Jadi kalau misalnya kita punya graf sembarang, gitu, dan derajatnya bisa sembarang, maka kalau ada satu yang berderajat ganjil, maka pasti ada simpul yang lain juga yang berderajat ganjil. Jadi tidak mungkin dia satu-satunya yang berderajat ganjil. Itu yang mau dikatakan oleh teorema ini. Mengapa? Karena tadi kita mengatakan penjumlahan dari teorema handshaking sebelumnya, penjumlahan dari seluruh derajat simpul itu harus genap. Kalau hanya satu simpul yang berderajat ganjil, maka kalau kita jumlahkan derajat dari semua simpul ini, misalnya yang lain ini semua derajatnya genap, jika kita jumlahkan derajat seluruhnya, tidak mungkin kita memperoleh jumlah yang genap. Tidak mungkin hasilnya menjadi 2M. Karena nanti penjumlahan dari ini, kalau ini seluruhnya genap, maka penjumlahan dari derajat yang di sini semuanya akan genap, dan ketika kita tambahkan dengan simpul ini yang derajatnya ganjil, maka hasilnya akan ganjil. Itu tidak mungkin. Sehingga ketika ada satu yang berderajat ganjil, maka minimal ada 2 yang berderajat ganjil. Sehingga dikatakan graf tak berarah mempunyai sejumlah genap simpul berderajat ganjil. Ya tentu saja boleh aja tidak ada yang berderajat ganjil, atau boleh juga ada 4 yang berderajat ganjil, tapi yang berderajat ganjil itu harus sejumlah genap.